Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Rabu, 15 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 1, 5 sampai dengan 9. Mazmur bab 147 ayat 12 sampai dengan 13, 15 sampai dengan 16, 19 sampai dengan 20. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 jota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang untuk menggenapi hukum. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di mana-mana selalu saja ada orang yang anti peraturan. Dengan kata lain, tidak suka diperintah. Ada seorang pemuda sangat tidak suka dengan peraturan. Jika naik motor di jalan, dia tidak suka pakai helm. Helm dikenakan jika ada polisi. Jika sedang makan, dia tidak mau ambil pusing dengan tata cara makan yang sopan. Kalau sedang mengunyah makanan, mulutnya bersuara. Bila sedang duduk, posisi duduknya seenaknya saja. Bila ada di ruangan AC, dia pun merokok dengan tenangnya. Orang seperti ini
sungguh menyebalkan bagi banyak orang lain. Orang Israel memiliki sejumlah hukum dan peraturan yang diajarkan turun-temurun. Misalnya 10 perintah Allah, Dekalog, kelima kitab Musa atau Pentateuk, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hukum juga bagi orang Israel merujuk pada semua ajaran atau cara hidup yang Tuhan berikan kepada umatnya. Orang Yahudi pada zaman Yesus menerapkannya secara baik, aturan-aturan lisan maupun hukum tertulis. Ketika bangsa Israel memasuki tanah terjanji, Musa mengajarkan sejumlah ketetapan dan peraturan supaya bangsa itu bisa hidup. Bila mereka melakukan peraturan dan hukum itu dengan setia, maka menjadi tanda bahwa mereka adalah sebuah bangsa yang bijaksana dan berakal budi yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Hukum Tuhan adalah kebenaran. Bila kita hidup menurut kebenaran, maka akan menghasilkan buah-buah keadilan, kekudusan, damai, dan kegembiraan. Yesus mengajak kita untuk menaruh hormat pada hukum Tuhan. Respek terhadap hukum Allah berarti hormat kepada Allah sendiri yang mengajarkan hukum itu. Kita dituntun kepada jalan kasih kepada Allah dan sesama. Yesus menegaskan cinta dan komitmennya terhadap hukum tersebut dengan berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Inti hukum Tuhan adalah perintah-perintahnya dan cara hidup yang harus dipenuhi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perintah dan hukum kerap dirasakan sebagai beban. Lebih-lebih bagi mereka yang tidak biasa hidup teratur. Mereka yang hidup seenaknya sendiri, dan mereka yang tidak peduli kepada sesama. Bagi mereka, perintah dan hukum hanya akan jadi pengurang kebahagiaan dan penghalang kebebasannya. Perintah dan hukum sebenarnya memampukan kita
untuk hidup secara teratur. Mari kita menempatkan peraturan dalam keseluruhan hidup bersama. Dengan demikian, hidup kita terarah kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kita. Kita pasti akan memperoleh damai sejahtera dan kegembiraan dalam hidup ini. Saudara, ciptakanlah keheningan dan masuklah dalam dialog batin. Hadirkanlah saat ini sebuah pengalaman ketika Anda diperintah. Jika Anda seorang anak, pengalaman apa yang membuat Anda tidak suka diperintah oleh orang tua atau bapa dan ibu bagi yang tinggal di asrama? Sebagai seorang karyawan di kantor, apa yang membuat Anda tidak suka diperintah pimpinan? Jika Anda seorang murid, pelajaran apa yang Anda tidak suka diperintah oleh guru? Anda seorang beriman. Perintah Tuhan mana yang Anda tidak suka dengar dan lakukan? Katakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan. Kalau semua itu tidak diikuti, lalu maunya Anda itu apa? Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa yang telah melaksanakan hukum-Mu dengan sempurna. Ialah Yesus Kristus yang penuh cinta kasih. Kami mohon, berilah kami kedamaian dalam mengikuti Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.